Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur kepadamu atas penyertaan-Mu dalam hidup kami. Kini kami mau mendengarkan dan merenungkan sabda-Mu, maka berkatilah kami, agar kami mampu memberi hati dan pikiran, serta merasakan kehadiran-Mu lewat sapaan sabda-Mu yang kami renungkan hari ini. Dan semoga semuanya itu menjadi petunjuk bagi kehidupan kami dan menerangi kegelapan hati kami. Dengan pengantaran Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas, dimuliakanlah Tuhan. Kemudian genaplah bulannya bagi Elisabet untuk bersalin dan ia pun melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika tetangga-tetangganya serta sanak saudaranya mendengar bahwa Tuhan telah menunjukkan rahmat-Nya yang begitu besar kepadanya, bersukacitalah mereka bersama-sama dengan dia. Maka datanglah mereka pada hari yang ke-8 untuk menyunatkan anak itu, dan mereka hendak menamai dia Zakaria menurut nama bapaknya. Tetapi ibunya berkata, "Jangan, ia harus dinamai Yohanes." Kata mereka kepadanya, "Tidak ada di antara sanak saudaramu yang bernama demikian." Lalu mereka memberi isyarat kepada bapaknya untuk bertanya nama apa yang hendak diberikannya kepada anaknya itu. Ia meminta batu tulis lalu menuliskan kata-kata ini, namanya adalah Yohanes, dan mereka pun heran semuanya. Dan seketika itu juga terbukalah mulutnya dan terlepaslah lidahnya, lalu ia berkata-kata dan memuji Allah. Maka ketakutanlah semua orang yang tinggal di sekitarnya, dan segala peristiwa itu menjadi buah tutur di seluruh pegunungan Judea. Dan semua orang yang mendengarnya merenungkannya dan berkata, "Menjadi apakah anak ini nanti? Sebab tangan Tuhan menyertai dia." Adapun anak itu bertambah besar dan makin kuat rohnya, dan ia tinggal di padang gurun sampai kepada hari ia harus menampakkan diri kepada Israel. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara dan saudari terkasih, hari ini kita merayakan hari raya kelahiran Yohanes Pembaptis. Nama Yohanes berasal dari bahasa Yahudi Yohanan. Nama ini berasal dari akar kata HNN yang berarti rahmat atau menunjukkan kesukaan besar. Maka Yohanes berarti Allah telah memberi rahmat. Maka Yohanes adalah nama yang cukup berarti, kendati pun hal yang baru yang diterima oleh keluarga Zakaria. Ini bukan nama yang lazim dalam kitab suci. Di dalam kitab Perjanjian Lama, kita hanya menemukan dalam keluarga Makabe, dalam hal ini kakek dari Yudas Makabeus bernama Yohanes, sehingga saudara tuanya juga dipanggil dengan nama yang sama. Seorang dari keluarga Makabe, yakni Yohanes Hirkanus, nantinya menjadi imam agung dan raja. Yohanes Pembaptis memang pribadi yang istimewa. Ibunya Elisabet dan ayahnya Zakaria. Elisabet dikenal sebagai wanita mandul, atau boleh kita katakan mati rahimnya. Tetapi Tuhan membuka rahimnya dan memberikan Yohanes sebagai buah rahim itu. Zakaria bekerja sebagai pelayan Tuhan di bait Allah. Tentu sebagai orang tua, mereka juga mengharapkan keturunan. Dan Tuhan menunjukkan kasih-Nya kepada keluarga Elisabet dan Zakaria sebagai putra yang diberi nama Yohanes. Nama ini menimbulkan keheranan banyak orang karena menjadi nama baru di dalam keluarga Zakaria. Memahami kehidupan Yohanes Pembaptis tidak lepas dari kehidupan Yesus sendiri. Yohanes adalah jembatan penghubung Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Ada beberapa hal yang menarik perhatian kita dalam merenungkan kehidupan Yohanes dalam hubungannya dengan Yesus. Elisabet ibundanya sudah cukup tua, dianggap mandul, rahimnya sudah mati.
sedangkan Maria ibu Yesus masih perawan. Ketika itu, Zakarias ayah Yohanes adalah seorang abdi Allah yang siang dan malam melayani Tuhan. Dia diberi tanda khusus, yakni menjadi bisu. Yosef ayah pemelihara Yesus bekerja sebagai tukang kayu dan siang malam melayani Putra Allah. Yohanes adalah suara yang berseru yang menyiapkan kedatangan Yesus dengan seruan tobat dan pembaptisan. Yesus adalah suara yang menghadirkan kerajaan Allah di mana semua orang bertobat dan diselamatkan supaya bersatu dengan Bapa di surga. Santo Agustinus pernah menulis tentang Zakaria, ayahnya Yohanes. Baginya Zakaria diberi tanda yakni menjadi bisu. Mengapa menjadi bisu? Karena anaknya yang lahir akan menjadi suara yang berseru di padang gurun. Jadi kebisuan akan diganti dengan suara, dengan seruan yang kuat supaya semua orang berpaling kepada Allah. Tentu saja misi Yohanes sebagai suara membawa dampak yang positif. Kesederhanaan hidupnya, mati raganya menginspirasi banyak orang saat ini untuk senantiasa mengarahkan pandangannya kepada Yesus yang adalah anak Allah, putra Allah, Allah itu sendiri yang rela hadir dalam kemiskinan sama seperti kita, sehingga kita menjadi kaya sama seperti Allah. Yohanes juga yang menyiapkan murid-muridnya untuk nantinya dipanggil oleh Yesus menjadi pengikutnya. Saudara dan saudari terkasih, apa makna perayaan kelahiran Yohanes Pembaptis bagi kita? Di tahun jubileum ini, kita semua dipanggil untuk terlibat dalam menunjukkan kerahiman Allah. Yohanes Pembaptis panjang hidupnya telah menunjukkan kerahiman Allah dengan menyiapkan semua orang untuk menyambut kedatangan Mesias. Ia membaptis dan menyerukan pertobatan sebagai jalan untuk merasakan kerahiman Allah bagi semua orang. Ia menyiapkan jalan dan menunjukkan Yesus sang wajah kerahiman Allah kepada semua orang. Kita pun dipanggil untuk menjadi seperti Yohanes Pembaptis yang menunjukkan wajah kerahiman Allah dalam seluruh perkataan, sikap tindak tanduk, perbuatan dan perlakuan. Kesaksian hidup kita menjadi penampakan, menjadi teladan, menjadi wujud nyata kesaksian kerahiman Allah di dunia ini. Kita sebagai orang-orang yang telah dibaptis dipanggil menjadi penunjuk jalan bagi saudara-saudara untuk bertemu dengan Kristus. Sama seperti Yohanes membawa para muridnya dan mengatakan, lihatlah anak domba Allah, dan para muridnya mengikuti Yesus. Demikian kita juga memiliki tugas yang sama untuk membawa banyak orang menjadi sahabat Kristus. Di samping itu, kesederhanaan hidupnya membuat kita terbuka untuk memiliki harapan hanya kepada Allah. Maka mengikuti makna nama Yohanes mengajak kita untuk selalu membawa rahmat bagi sesama, membawa berkat bagi banyak orang. Semoga bisa kita lakukan dalam seluruh tugas karya, pelayanan dan aktivitas kita sebagai apapun, sebagai orang-orang yang dipanggil oleh Tuhan. Allah Bapa kami yang maha baik, semoga kami senantiasa dibangun dalam kesatuan dengan Dikau sebagai sumber kehidupan dan keselamatan kami. Kami mohon ajarilah kami untuk merasa lapar dan haus akan sabda-Mu, sehingga kami selalu mencari Dikau dalam kehidupan kami sehari-hari. Semoga dengan perayaan Santo Yohanes Pembaptis yang kami rayakan ini membantu kami untuk menjadi pribadi-pribadi yang membagikan rahmat dan berkat, menjadi pribadi yang selalu menyerukan kerajaan Allah, kerajaan cinta dan damai di muka bumi ini. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Allah Bapa kami,
penuntun kehidupan. Engkau telah menuntun Abraham menuju tanah terjanji. Engkau juga menuntun bangsa Israel menuju tanah Yerusalem melalui tangan Musa. Kini kami umat-Mu keuskupan Padang sedang berjalan bersama dalam sinode kefikepan menuju keselamatan yang Engkau janjikan dalam diri Putra-Mu Yesus Kristus. Tuntunlah peziarahan hidup kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami tetap tabah, sabar dan setia menghadapi kesulitan dan tantangan hidup. Bimbinglah kami supaya mampu berjalan bersama, saling meneguhkan dalam iman, harapan, dan kasih. Bunda Maria, doakanlah kami putra-putrimu sepanjang sinode kefikepan ini berlangsung. Ya Bapa, Engkau kami sembah dan muliakan, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara sekalian dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.